Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pandemi virus corona telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Hari ini kita menyelenggarakan ibadah raya untuk yang kedua kalinya di rumah masing-masing. Mempengaruhi aspek ekonomi, aspek sosial, bahkan bisa mengarah ke aspek politik. Orang yang paling terdampak dengan virus ini adalah anak-anak dan orang tua. Tapi kali ini karena kita tidak mengerti sampai kapan virus ini akan berakhir, maka ada orang ketiga yang akan sangat terdampak oleh virus ini. Siapakah mereka? Orang-orang yang mengalami PHK, pekerja harian yang tidak memiliki penghasilan lagi. Keadaan ini akan bisa membuat seseorang mengalami stres sehingga imunnya akan turun. Pada waktu itulah dia akan menjadi rentan terpapar oleh virus corona. Tapi kabar gembiranya hari ini adalah bahwa firman Tuhan memberikan pesan kepada kita, bersukacitalah. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat keempat sampai ayat yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji-puji, pikirkanlah semuanya itu. Paulus memiliki alasan untuk tidak bersukacita karena ia sedang ada di dalam penjara dan menunggu eksekusi, hukuman mati. Tetapi lewat ilham Roh Kudus, Rasul Paulus mengatakan bersukacitalah. Apa rahasianya? Sehingga Rasul Paulus tetap bisa bersukacita dalam kondisi yang sangat tidak baik itu. Sekurangnya ada 3. Yang pertama, Paulus tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran. Ayat yang ke-6, karena janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kekhawatiran adalah musuh terbesar yang bisa merampas sukacita. Kekhawatiran akan membuat seseorang kehilangan semangat. Kekhawatiran akan menurunkan imun seseorang sehingga justru dia rentan terhadap paparan virus corona. Sebab pada waktu seseorang mengalami kekhawatiran, pada waktu seseorang stres, dia akan memproduksi hormon kortisol, hormon penyebab stres, hormon penyebab penyakit, hormon yang menyebabkan seseorang kehilangan imun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh guru hikmat Amsal di dalam kitabnya Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Oleh sebab itu, janganlah saudara bersedih. Saudara harus tetap bersukacita. Karena sukacita akan membuat saudara memiliki kekuatan, kemampuan. Jangan khawatir tentang apapun juga, termasuk virus corona dan segala dampak yang mengikutinya. Yang kedua, kenapa Paulus bisa tetap tidak khawatir tapi justru bersukacita? Karena dia berdoa. Perhatikan ayat ke-6 bagian yang lebih. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Doa memiliki kekuatan untuk membuat seseorang mampu bertahan dalam situasi yang bagaimanapun juga. Perhatikan ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Saat kita berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Virus barangkali masih belum selesai, dampak virus barangkali masih bisa berkembang, tetapi kita mampu bertahan dan tetap bisa bersukacita. Kenapa? Karena pada waktu kita berdoa, Allah akan memberikan kekuatan.
Nah, itulah sebabnya tidak salah sebelum virus ini mewabah dan kota kita disebut sebagai daerah merah, Tuhan sudah memberikan firman kepada kita agar kita melakukan kegerakan doa Daniel, berdoa 3 kali dalam sehari. Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan kita agar kita memiliki daya tahan yang luar biasa. Ternyata hari-hari ini saudara harus melakukan apa yang saya katakan, berdoalah. Pada waktu saudara merasa khawatir, pada waktu saudara merasa cemas, berdoalah. Karena pada waktu saudara berdoa, Allah memberikan kekuatan sehingga saudara mampu tetap bersuka cita meskipun situasi dan kondisinya masih belum mengalami pemulihan. Di dalam Mazmur pasal 55 ayat yang ke-15, Daud juga mengatakan dia berdoa 3 kali dalam sehari, petang, pagi, dan tengah hari. Itulah sebabnya Daud memiliki kemampuan yang luar biasa menghadapi tekanan-tekanan kehidupan yang sangat berat. Dia mampu tetap berdiri, dia mampu tetap bersuka cita. Dari mana sumber kekuatan itu? Sumber kekuatan itu berasal dari kehidupan doanya. Daniel dikatakan ia memiliki roh yang luar biasa, melebihi pejabat-pejabat yang lainnya. Kenapa dia memiliki keunggulan seperti itu? Karena dia berdoa 3 kali dalam sehari. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran barangkali masih akan mendera kita, tetapi saudara akan tetap eksis dan mampu bersuka cita. Pada waktu saudara mulai merasa khawatir, saudara harus berdoa. Ini adalah kesempatan yang baik. Sementara kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa adanya pandemi virus corona, saudara harus menggunakan momen ini untuk membangun kegerakan doa Daniel. Yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Paulus mampu tetap bersuka cita dalam keadaan yang sulit? Ayat yang ke-7 mengatakan seperti, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, agar kita mampu tetap bersuka cita, saudara harus memiliki pikiran yang benar dan pikiran yang positif. Pikiran adalah medan peperangan yang paling berat bagi kehidupan setiap kita. Pikiran seseorang akan mempengaruhi sikapnya, akan mempengaruhi tindakannya, termasuk pada waktu kita diperhadapkan dengan wabah atau pandemi virus corona seperti sekarang ini. Nah, pikiran kita akan dipengaruhi informasi yang masuk ke dalam kita. Celakanya adalah kita yang sudah memiliki sarana WA, Facebook, tiap hari kita terus dijejali dengan informasi-informasi terkait dengan virus corona yang sulit dipertanggungjawabkan, yang mengerikan, yang memberikan kesan luar biasa, sehingga seakan-akan bumi ini sudah menjadi runtuh dan kita tidak memiliki pengharapan lagi. Itu yang terus kita lihat, itu yang terus kita dengar, itu yang terus kita dapatkan. Bahkan kita tanpa disadari men-share hal-hal yang terkait dengan virus corona yang belum tentu terbukti kebenarannya. Dan itulah sebabnya kenapa keadaan justru semakin mencekam, karena pikiran kita sudah dikuasai oleh informasi-informasi yang kurang benar. Sementara kita kurang mendapatkan informasi berasal dari firman Tuhan. Bahkan informasi yang dari firman Allah kurang begitu diperhatikan, didominasi oleh informasi-informasi yang justru melemahkan kita. Mulai hari ini penuhi pikiranmu dengan firman Tuhan. Mulai hari ini penuhi pikiranmu dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang positif. Saudara perhatikan ayat yang ke-8 dari kitab Filipi ini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kata pikirkanlah menggunakan kata sifat imperatif dan kontinu. Artinya kita diperintahkan untuk berpikir yang benar,
yang baik, yang suci, yang mulia, yang sedap didengar. Dan pikiran itu harus continue, artinya terus menerus kita dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang benar, pikiran-pikiran yang positif. Gaya hidup kekristenan kita ditandai dengan memiliki pikiran yang benar, memiliki pikiran yang positif. Pada waktu pikiran saudara benar, pada waktu pikiran saudara positif, maka saudara tidak dikuasai oleh kekhawatiran. Saudara bisa tenang dan berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan justru dengan pikiran yang benar, saudara akan mampu tetap bersuka cita. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Martin Luther, kita tidak berhak untuk mengusir burung yang berputar-putar di sekitar kita, tapi kita berhak mengusir burung jika dia bermaksud bersarang di kepala kita. Artinya, jangan izinkan pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak benar mempengaruhi kehidupan saudara. Saudara harus memikirkan sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, sesuatu yang membuat saudara tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan ketiga bagian utama yang luar biasa ini, saya berharap saudara mampu menghadapi masalah-masalah yang sulit ini. Jangan mau dikuasai oleh kekhawatiran, saudara tetap tekun di dalam doa, dan saudara harus memiliki pikiran yang benar dan positif. Tapi hari ini izinkan jika ada di antara saudara yang mengalami hal-hal yang mengkhawatirkan, izinkan saya berdoa untuk saudara-saudara semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan berita yang membuat kami bersuka cita. Mulai hari ini kami memutuskan kami tidak mau dikuasai oleh kekhawatiran, tapi kami mau dikuasai oleh Tuhan. Kami mulai hari ini akan membangun kehidupan doa pribadi yang luar biasa, agar kami mampu mendapatkan kekuatan yang baru, agar kami mampu menghadapi segala sesuatu yang sedang menimpa kehidupan kami. Kami juga akan mulai berdoa dan mulai berusaha untuk memiliki pikiran yang benar dan pikiran yang positif, sehingga kami mampu bersuka cita di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat selalu dimanapun mereka berada, kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran akan menyertai kehidupan mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terima kasih atas perhatian saudara. Saya akan menyampaikan beberapa pengumuman penting untuk mendapatkan perhatian kita semua. Yang pertama, kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya, tapi di rumah kita masing-masing, dalam rangka memperingati Jumat Agung di jam yang sama dan di tempat saudara masing-masing. Dan yang kedua, hari Minggunya kita akan merayakan Paskah bersama-sama kembali, tapi sekali lagi saudara akan melakukan di rumah saudara masing-masing. Saya senang jika setelah ini saudara akan bisa tetap memberikan persembahan untuk Tuhan. Masukkan di dalam amplop, kasih nama saudara dan keluarga saudara, tanggal di mana saudara melakukan kebaktian. Saudara bisa mengirimkan persembahan saudara seperti yang sudah kami beritahukan kepada saudara di grup GSJA selalu. Terima kasih atas perhatian saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.